Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirain Musra. Kali ini saya akan membuat tugas final dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan NIM 210705089 dari unit 3 angkatan 2021 jurusan Teknologi Informasi. Oke, langsung aja kita menggunakan RStudio. Pertama, kita akan membuat sebuah file. Terus sebelum kita mulai, kita harus save dulu file tersebut. Kita beri nama tugas final. Kenapa di sini pakai TTR? Karena ini berjenis filenya berbentuk R karena kita memakaikan RStudio. Kita lihat dulu ketentuannya. Dimana ketentuannya perkenalan, saya sudah perkenalkan diri tadi. Kedua, jelaskan operator dan atau perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita akan menjelaskan dan atau dan seterusnya. Kita masuk lagi ke studio. Pertama, kita harus memasukkan variabelnya, tapi kita punya ketentuan yang mana ketentuannya UTS dan UAS. Dan sini juga memiliki ketentuan yang mana nilai tabel yang digunakan berdasarkan ketentuan di bawah ini. UTS untuk NIM yang ujung angkanya genap, dan UAS untuk NIM yang dua ujung angka ganjil. Jadi karena NIM saya adalah 210705089, angka terakhirnya ganjil, maka saya memakai nilai UAS. Kita kembali. Nah, setelah kita masuk ke RStudio, kita lihat lagi nilai UAS. Yang mana nilai UAS-nya adalah sebagai berikut. Kita kembali ke RStudio. Pertama kita masukkan nilai UAS dulu. Saya akan menjelaskan sedikit kenapa kita di sini menggunakan C. Karena C ini berfungsi untuk membantu penggabungan satu nilai dengan nilai lainnya. Jadi kita masukkan nilai UAS-nya, yaitu 83 78 88 90 92 95 86 100 98 50. Nah, ini nilai dari UAS. Karena kita di sini akan mencari dan, maka kita angka baiknya memberi pengertian di atasnya agar struktur dengan rapi. Jadi kita bisa penggunaan operator
operator dan. Nah, setelah itu kita harus memanggil nilai UAS-nya. UAS. Maka kita masukkan rumusnya UAS kurang dari. Nah, di sini pas dari kurang dari ini, maaf, besar dari ini, kita harus memakai satu angka di sini atau bebas. Mungkin saya ingin menggunakan 83. Jangan 78 aja, 78. Terus kita pakai simbol dan-nya. UAS. Kita panggil lagi. Saya ingin berikan 95. Nah, kenapa seperti ini? Ini adalah rumus dari operator dan. Kita coba. Jangan lupa di save, Ctrl save, terus. Nah, kita di sini ada beberapa pilihannya, maka kita pilih HTML. Kita tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. Yang mana besar dari 78 dan kurang dari 95 adalah 83, 88, 90, 92, dan 86. Selanjutnya, pada ketentuan kita menggunakan atau, operator atau. Kita kembali ke RStudio. Nah, penggunaan operator atau. Nah, setelah itu kita masuk lagi. Jadi kita untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, kita copy paste aja yang di atas. Nah, apa yang harus kita ubah pada operator atau dan atau ini? Kita pakai tanda atau pada rumus operatornya. Nah, setelah itu jangan lupa kita save lagi. Kita pilih HTML lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini hasil dari penggunaan operator atau. Nah, yang mana UAS besar dari 75 atau UAS kurang dari 95 akan menghasilkan 83, 78, 88, 90, 92, 95, 86, 100, 98, dan 50. Oke, dan kita kembali ke ketentuannya lagi. Maka ketentuannya adalah penjumlahan. Maka kita komen dulu lagi penggunaan operator
penjumlahan. Penjumlahan. Nah, di sini kita juga bisa memakai nilai UAS ini karena di sini bersifat bebas menurut kita sendiri. Jadi saya mau memakai nilai saja biar lebih cepat. Karena ini penjumlahan, mungkin kita bisa menggunakan nilai dari UTS. Jangan lupa isi lagi, buka kurung. Nah, kita harus melihat nilai dari UTS. Yang mana nilai dari UTS adalah kita masukkan ke RStudio ini. Nah, pertama 90, 98, 85, 75, 20, 76, 76, 89, 66, 100, dan terakhir 88. Nah, jika sudah sesuai dengan nilai UTS, maka kita akan buat penjumlahan di sini. Nah, di mana penjumlahan kita harus menggunakan tambah pada operator tersebut. Setelah itu kita nilai. Nah, dengan UAS tambah UTS. Jangan lupa kita panggilkan lagi nilainya, nilai. Nah, ini tambah adalah simbol dari penjumlahan. Jangan lupa di-save lagi. Setelah itu kita runningkan lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar. Yang mana 89 tambah 90 hasilnya 173. Dan begitu seterusnya. 50 tambah 88 198. Selanjutnya kita lihat lagi ketentuannya. Yaitu ketentuannya adalah pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung kita buat ya, nanti sekalian kita run. Oke, enter. Penggunaan operator Kita lagi pengurangan, perkalian, pengurangan ini ya, pengurangan. Kita copy paste saja. Nah, sangat mudah kita menggunakan ini, yang mana kita hanya menggantikan tanda perjumlahan menjadi tanda kurang, tanda pengurangan. Setelah itu
Kemudian lagi penggunaan operator pembagian. Yang mana di sini untuk simbol perkalian kita tidak menggunakan strip titik yang pada matematika biasanya, tapi kita pada pemrograman kita menggunakan slash. Nah, setelah itu kita buat lagi penggunaan operator pembagian. Maaf, pengalian. Kita copy paste lagi. Kita menentukan pengalian ini dengan bintang, dimana pada pemrograman kita harus menggunakan bintang pada operator pengalian ini. Langsung kita save dan kita running-kan. Semoga tidak terjadinya error. Oke, kita tunggu ya. Nah, alhamdulillah kita lihat satu persatu dari jumlahan, pengurangan, dan pembagian. Pengurangan. Nah, UAS kurang UTS. Nilai UAS kurang nilai UTS yaitu min 7. Begitu juga seterusnya, 50 tugas UAS kurang 50 kurang UTS 88 yaitu min 38. Begitu juga dengan pembagian. Ini hasilnya 0, kenapa? Karena nilai UAS dibagi dengan nilai UTS. Begitu juga dengan pengalian, di mana pengalian ini nilai UAS 83 dikali nilai UTS 90 yaitu 747. Begitu juga seterusnya hingga 50 dikali 88 yaitu 4,400. Nah, bukan dengan perkalian pengurangan ini saja, kita juga bisa dengan cara lain. Contohnya pada pengalian kita juga bisa buat seperti ini. Contoh operator kalian. Nah, kita misalkan ingin mengalikan nilai UAS dengan lainnya, kita juga bisa mengalikannya dengan cara kita panggil dulu UAS-nya. Setelah itu kita kalikan dengan yang ingin kita kalikan. Misalnya kita ingin mengalikan dengan 20. Nah, bisa saja tidak akan terjadinya keeroran kayak gitu. Nggak akan terjadi error pada nilai ini. Dan juga kita bisa mengalihkan nilai UAS dengan langsung. Contohnya membagikannya dengan cara tanpa memanggil lagi. UAS bagi UAS bagi UTS. Nah, kita runkan ya. Save dulu, Ctrl save. Bismillah, semoga tidak error. Nah, tunggu sebentar. Nah, nilainya akan keluar pada pengurangan. Nah, pada pengalian. Coba kita lihat di sini di mana pengaliannya. Setiap 83 akan dikali dengan 20. Jadi 83 dikali 20
1660 dan seterusnya. Pada pembagian juga seperti itu, sama seperti di atas, tapi cara pemanggilannya yang berbeda. Begitu juga dengan yang lain. Nah, setelah ketentuannya, ketentuan pada nomor 2 sudah selesai, yang mana kita membuat operator dan atau penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Sekarang kita akan membuat tutorial kode program dalam bahasa RStudio menggunakan function. Jadi kita enter. Kita lanjut aja karena tidak akan terjadi permasalahan pada lanjutan ini, walaupun mungkin agak sedikit berbeda. Nah, yang mana rumusnya adalah kita harus memasukkan rumus untuk menggunakan program dalam bahasa RStudio menggunakan function. Functionnya kita menggunakan rumus fungsi kita akan memberi variabelnya y. Kita buka tutup kerawangnya, kita enter. Kita menggunakan for. Kita pakai lagi variabel a in 1. Jadi 2 length. Kita balik lagi y-nya. Enter lagi. Buka tutup kerawang lagi, kita enter lagi. Kita membuat ulangan y. Kita panggil a-nya y, panggil a-nya kurang dari. Nah, kita akan menggunakan tugas UAS. Jadi terserah kita mau memberikan ini nilai apa. Misalnya saya ingin memberi nilai 70, kurang dari 70, jangan, kita akan memberi nilai 80. Nah, nilai dari 80 enter. Kita enter ke bawah. Buka kerawang lagi. Nah, terus masukkan lagi y, a sama dengan y, a, ya, dan di sini kita terserah ingin menambahkan berapa. Kita ingin menambahkan 20, kita ingin menambahkan 25, bebas. Saya di sini ingin menambahkan 20. Nah, maka print y. Nah, kita pastikan lagi tidak ada rumus yang salah, tidak ada perulangan yang salah. Ini length
Y Y kurang dari 80. Y tinggal lagi variabel A tambah 20. Print Y. Setelah itu kita masukkan lagi nilai UASnya. UAS C. Kita copy nilai UASnya. Enter. Fungsi UAS. Nah, setelah kita memastikan sudah benar semua, maka kita save. Bismillah, kita run. Semoga tidak akan terjadi error. Nah, tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, keluarlah nilainya. Yang mana? Nilai yang kurang dari 80. Yang kurang dari 80, 78, 50. Maka 78 dan 50 akan ditambahkan oleh nilai 20. Ini adalah sistem pengulangan. Kenapa sistem pengulangan? Karena ada for dan if. Nah, di sini penyelesaiannya sudah siap. Kita kembali ke infonya. Nah, setelah nomor 3 dengan ketentuan program dalam bahasa RStudio menggunakan Fashion sudah siap, selanjutnya kita lanjut ke ketentuan keempat, yaitu mengimpor data CSV untuk mencari nilai min, median, dan modus, serta menampilkan histogram, plot, dan box plot. Jadi kita harus mengekspor dulu data Excel-nya ke ke CSV. Ini ketentuannya ya, yang sudah diberikan. Selanjutnya kita bisa melalui dua cara, yaitu kita bisa menge-save dengan cara CSV, limited, dan satu lagi kita bisa menggunakan web browser. Kita bisa menggunakan web browser, atau kalian lebih mudah untuk mendapatkannya, buka aja Convertio, linknya di atas ini. Setelah itu kita lihat dulu di mana tersimpannya yang sudah kita unduh tadi. Dokumennya ada di sini. Kita masuk ke sini, lalu kita buka browsernya. Kita pilih filenya di dokumen. Oke. Kita harus mengubah menjadi CSV dulu. Tunggu sebentar. Nah, setelah dikonversi selesai, kita download. Nah, setelah itu share in folder. Kita akan harus memindahkan data CSV ini ke
file RStudio. Nah, di sini. Jadi kita kembali. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu setelah masuk, kita kembali lagi ke RStudio. Kita tidak menyambung dengan file ini, tapi kita buat file baru karena sandiran kan ini sudah sangat banyak. Kita buat file baru, file, new file. Nah, jangan lupa kita save as dulu. Kita buat foldernya. Tugas akhir, final, R. Save. Nah, setelah itu kita harus mengetik set working kita harus set dulu. Kita harus mulai dengan tanda petik karena kita save-nya di lokal disk C, maka kita panggil terus di R, terus kita harus buat kembali lagi membaca data. Terus kita harus buat install dengan kata read. Itu library-nya terus kita di sini bisa membuat apa saja karena itu adalah data mahasiswa, karena UAS dan UTS dan UAS kita bisa buat mahasiswa, tapi kita bisa bebas menaruhnya apa saja. Mahasiswa kita panggil data yang sudah kita save tadi. Kita mengasahnya dengan data UAS praktikum. Maka kita harus memanggil ini lagi, memanggil data UAS praktikum, data UAS praktikum, data UAS praktikum. Kita di sini harus teliti, jangan sampai ada data yang salah. CSV.
Jangan lupa tanda petiknya. Data UAS praktikum. Data UAS praktikum. Setelah itu enter. Kita harus buat ukuran pemusatan datanya. Setelah itu kita berikan ukuran pemusatan data. Yang ada hashtag ini tidak bersifat wajib. Saya beri ini agar memudahkan kita untuk belajar. Kemudian kita harus mencari nilai rata-rata dari mahasiswa. Kita pakai lambang dolar. Nah, di sini kita memiliki ketentuan yang mana akhir angka dari NIM saya ganjil, maka saya harus memakai nilai UAS. Nah, maka kita harus memakai nilai UAS. Kita kembali ke Studio. UAS. Dan setelah itu kita harus mencari median. Mahasiswa, tanda dolar lagi, UAS. Setelah itu kita mencari nilai terbanyak atau disebut modus. Modusnya function. Kita memberi variabelnya bisa Y di sini. Buka kurung, enter. Next. Setelah itu unik. Switch. Maksudnya adalah kolom kurung mahasiswa dolar UAS. Nah, setelah itu kita harus setelah itu kita berikan visualisasi yang mana kita harus mencari histogram, plot, dan box plot. Hit kurung mahasiswa dolar UAS.
9. Ketik histogram histogram ujian akhir semester. Enter. Terus kita menjadikan plotnya. Plot siswa tanda dolar UAS koma 9 plot ujian akhir semester. Nah, setelah itu satu lagi box plot. Nah, yaitu siswa dolar UAS 9 box plot ujian akhir. Nah, setelah itu kita save, tapi jangan lupa kita lihat pengecekan dengan teliti. Kenapa? Karena jika tidak teliti kita akan terjadinya error. Nah, install dan terus reader mahasiswa. Nah, ini bersifat wajib ya, dimana ini untuk memanggil data UAS praktikum berbentuk CSV yang sudah kita buat tadi. Terus ukuran pemutusan data dan rata-rata dari UAS, habis itu nilai tengah dari UAS, modus, yang mana modus ini adalah banyaknya nilai yang keluar pada UAS. Terus visualisasinya kita harus mencari histogram, plot, dan box plot. Setelah itu kita harus melakukan instalasi di sini. Nah, ada dua caranya, yaitu dengan sintak atau dengan cara ini kita blok dulu, kita pancake, terus install, terus kita buat readers. Nah, reader install, dan setelah itu kita juga setelah instalasi reader, kita menginstalasi lagi GGG plot 2. Nah, bisa lagi. Tunggu sebentar. Setelah sampai sini kita harus mengarahkan ini semua, tapi sebelum kita run kita harus pastikan dulu import data set. Kita harus pastikan kita cari file yang kita buat tadi. Nah, di sini ada keluar import data setnya, dimana kita di sini harus memakai koma, maka kita tekan import.
Nah, maka akan keluar seperti ini. Akan keluar data UTS dan UAS. Setelah itu kita kembali ke finalnya. Setelah kita melakukan instalasi, maka kita akan merunningkan satu persatu. Hasil, terus histogram ujian akhir semester sudah keluar, dan keluarnya. Nah, kalau ujian akhir semester sudah keluar, dan terakhir box plus ujian akhir sudah keluar. Oke, inilah terakhir dari tugas final praktikum statistika dan probabilitas. Sekian dari hasil kerja saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan karena saya masih dalam masa pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.